Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Oktaviani dari Public Administrasi via Unkris 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pendekatan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah yang konkret, yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai macam perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat ditentukan dan ditemukannya solusi. Menurut UKASA, untuk studi perbandingan administrasi, pendekatan sistematis, pendekatan lingkungan, atau ekologis dapat dipergunakan karena ketiganya merupakan rangkaian yang berkesinambungan di antara elemen-elemen yang berhubungan, saling bergantung satu sama lainnya, dan saling berinteraksi. Selain itu, ketiganya pendekatan tersebut pun mengarahkan pada kebulatan yang utuh sehingga dapat membentuk rantaian kombinasi yang saling berhubungan. Sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan, administrasi dapat dipandang sebagai sistem karena di dalamnya terkandung banyak subsistem lainnya yang saling berinteraksi serta mempunyai hubungan erat seperti perencanaan, organisasi, keuangan, dan subsistem lainnya. Akan tetapi, pada pihak lain, administrasi merupakan subsistem dari sistem sosial. UKASA 1987 menjelaskan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis berdasarkan administrasi sebagai sistem untuk diperbandingkan. Sistem yang diperbandingkan adalah yang terdapat dalam administrasi negara. Misalnya, perbandingan sistem negara yang menganut monarki dengan demokrasi, negara maju dengan negara berkembang, negara yang kecil dengan negara yang besar wilayahnya, negara yang menganut presidensial dan parlementer. Yang kedua, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis memperhatikan interrelasi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Faktor-faktor administrasi yang dapat dipertimbangkan dengan cermat meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, teknologi, dan pertimbangan geografis. Yang ketiga, pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Hal ini karena persoalan yang berhubungan dengan administrasi negara tidak terlepas dari konstitusi atau maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan konstitusional atau pendekatan yuridis dalam mempelajari perbandingan administrasi negara sangat penting, terutama bertujuan mengetahui seluk-beluk lahirnya peraturan perundang-undangan, kekuasaan legislasi, dan berlakunya undang-undang untuk mengatur kehidupan bernegara. Di samping pendekatan-pendekatan tersebut, dalam mempelajari perbandingan administrasi negara diperlukan metode. Metode-metode yang dapat dipergunakan ada 3, yaitu yang pertama, metode kognitif, yang kedua, metode historis, yang ketiga, metode kritis. Aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Untuk mempelajari administrasi negara diperlukannya alat untuk mencapai tujuan dan seperangkat ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi administrasi. Yang pertama, bentuk negara, yang kedua, bentuk pemerintahan, yang ketiga, sistem pemerintahan, yang keempat, sistem politik, yaitu subsistem suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Tahapan perbandingan. Tahapan perbandingan harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis, karena tidak semua objek dapat diperbandingkan atau logis diperbandingkan. Hal-hal yang dapat diperbandingkan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, kondisi wilayah suatu negara. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Ketiga, kondisi ekonomi. Keempat, kondisi politik. Kelima, kondisi lingkungan dan geografis. Keenam, kondisi yudiris dan lainnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengkategorian wilayah, yaitu wilayah dalam artian pusat, provinsi, dan daerah. Yang kedua, tahapan penentuan waktu perbandingan, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang sebagai bagian dari prediksi ilmu administrasi. Ketiga, tahapan penentuan tempat. Yang keempat, tahapan pencarian masalah utama. Yang kelima, tahapan penentuan pendekatan, metode, dan teori. Yang keenam, tahapan analisis. Yang ketujuh, tahapan menarik kesimpulan. Penyebab timbulnya perbedaan. Perbedaan sistem administrasi negara di berbagai negara di dunia ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor sejarah. Setiap negara memiliki sejarah masing-masing. Misalnya, sekalipun Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, tentu sistem administrasi negaranya berbeda dengan negara yang menjadi penjajah. Yang kedua, faktor teritorial. Perbedaan administrasi negara dilatar belakangi oleh luas dan tidaknya wilayah suatu negara. Indonesia sering berganti-ganti sistem pemerintahan disebabkan oleh luas negara. Yang ketiga, faktor konstitusional, yaitu undang-undang dasar yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan negara. Yang keempat, faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga kebijakan pun berbeda. Yang keenam, faktor politik. Sistem politik dan praktik berpolitik menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. Yang ketujuh, faktor ekonomi dan kemajuan suatu negara. Negara yang belum maju atau negara yang berkembang memiliki banyak utang kepada lembaga-lembaga keuangan negara lainnya. Kebijakan publiknya pun diatur oleh negara kapitalis. Yang kedelapan, faktor sumber daya manusia, seperti faktor pendidikan dari masyarakat negara tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.